Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Jumat tanggal 29 bulan Rabiul Awal tahun 1443 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang ditulis Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab ibni Sulaiman ibni Aliyin ibni Muhammad ibni Ahmad ibni Rashid At-Tamimi, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1206 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah selalu memperbaiki niat kita dan selalu memperbaiki hati kita, serta selalu memperbaharui semangat kita di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah ta'ala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Qala al-imam rahimahullah, babut tasammi bi qadi al-qudat wa nahwihi. Bab memberi nama atau memberi julukan Qadi Al-Qudat, hakim yang paling mulia. Apa artinya Qadi Al-Qudat? Hakim, hakimnya para hakim. Wa nahwihi, dan yang lainnya, seperti raja, semua raja, Malikul Amlak, raja, semua raja, artinya raja yang paling mulia. Ini adalah nama atau julukan yang melampaui batas
yang dilarang oleh syariat Islam. Maka kita baca hadis tentang bab ini. Wa fi sahih, dan diriwayatkan Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna akhna'a ismin indallah rajulun tasamma malikal amlak la malika illallah. Sesungguhnya nama yang paling rendah, paling terhina di sisi Allah adalah seseorang yang menamakan dirinya raja segala raja. La malika illallah, tidak ada raja kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada raja yang sempurna, tidak ada raja yang menguasai alam semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Sufyan mithlu syahan syah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, seperti julukan syahan syah, yang artinya raja segala raja di dalam bahasa Persia. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aghyadu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamah wa akhbathu, seseorang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, dan orang yang paling buruk adalah orang yang menamakan dirinya raja segala raja, hakimnya para hakim. Ini adalah nama yang melampaui batas. Qauluhu akhna'u ay awda'u, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhna'u ay awda'u, nama yang paling terhina, yang paling buruk di sisi Allah adalah seorang yang menamakan dirinya Malikul Amlak, Malikal Amlak, raja segala raja, hakim segala hakim, atau hakimnya para hakim, atau nama-nama yang melampaui batas. Itu dilarang oleh syariat Islam. Maka penulis rahimahullah berkata, fihi masail, dari bab ini terdapat beberapa permasalahan. Al-ula an-nahi anit tasammi bimalikil amlak. Yang pertama, larangan memberi nama dengan nama raja segala raja. Ini adalah nama yang khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti firman Allah, qulillahumma malikal mulk, katakan ya Allah raja segala raja. Di nama Malikul Mulk atau Malikul Mulk adalah nama yang khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Au ma fi ma'nahu mithluhu kama qala Sufyan, atau nama yang semisalnya
sebagaimana yang dicontohkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, yaitu syahansyah di dalam bahasa Persia. Fihi atafattun litaghlid fi hada wa nahwihi, mencermati ancaman keras di dalam bab ini, ancaman keras di dalam permasalahan ini, ma'al qat' bi anna al-qalba lam yaksid maknahu, walaupun dipastikan ini niat seorang tidak niat, yaitu memberi nama anaknya raja segala raja, tidak ada niatan menandingi Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya tidak demikian, tapi lafadznya melampaui batas. Ini diancam keras oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fihi atafattun anna hadha li ijlalillah subhanah, mencermati permasalahan ini, yaitu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya pujian yang sempurna, pujian yang mutlak, yang sempurna, hanya Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin, artinya pujian yang sempurna, alhamdu al-kamil al-mutlaq, pujian yang sempurna, pujian yang tidak terbatas, pujian yang tidak terhingga, tidak boleh kita berikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun memuji makhluk tidak mengapa, atau bisa jadi diperintahkan, namun dilarang melampaui batas. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian melampaui batas memujiku seperti orang-orang Nasrani melampaui batas memuji Isa ibni Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah aku adalah hamba Allah dan Rasul utusannya. Demikian. Bab berikutnya, qala al-muallif rahimahullah, babu ihtirami asma'illah wa taghyiril ism li ajli dzalik. Bab menghormati nama Allah dan merubah nama untuk menghormati nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab ini menjelaskan perintah untuk menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan bab ini menjelaskan perintah mengganti nama yang dikhawatirkan tidak menghormati nama Allah Subhanahu wa taala. An Abi Syuraih annahu kana yukna Abul Hakam, dari Abu Syuraih bahwasannya dahulu dia dijuluki Abul Hakam, bapaknya hakim, pahlawannya, bapaknya
Hakim, Abul Hakam, bapak yang bijaksana. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha huwal hakam wa ilaihil hukum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Shuraih, sesungguhnya Allah lah yang maha bijaksana dan dikembalikan kepada Allah semua perselisihan, Allah yang menghukuminya. Faqala, Abu Shuraih berkata, inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atawni fahakamtu bainahum faradiya kilal fariqain. Sesungguhnya kaumku apabila berselisih mereka mendatangiku, maka aku menghukumi di antara perselisihan mereka dan masing-masing kelompok ridho dengan hukumku, maka aku dijuluki bapaknya hukum, Abul Hakam. Faqala ma ahsana hada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah mulianya perbuatanmu. Yang kamu lakukan sangat bagus, sangat mulia, karena engkau mendamaikan orang-orang yang berselisih. Akan tetapi namanya Abu Shuraih ini melampaui batas. Abul Hakam, bapaknya hukum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, fama laka minal walad, siapa saja nama anakmu? Itu yang laki-laki. Qultu Shuraihun wa Muslimun wa Abdullah. Anakku namanya Shuraih, yang paling besar, kemudian Muslim dan Abdullah. Qala faman akbaruhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, siapa anakmu yang paling besar? Qultu Shuraih. Aku menjawab, anakku yang paling besar namanya Shuraih. Qala fa anta Abu Shuraih. Kalau demikian engkau adalah Abu Shuraih. Bukan Abu tadi siapa? Bukan Abul Hakam. Abul Hakam artinya bapaknya hukum. Maka diganti dengan Abu Shuraih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Penulis rahimahullah berkata, fihi masail al-ula ihtiramu sifatillah wa asma'illah walau lam yaksid maknahu. Menghormati sifat-sifat Allah, menghormati nama-nama Allah, walaupun seseorang terkadang tidak niat ketika memberi nama yang melampaui batas untuk menandingi Allah. Niatnya tidak demikian, tetapi lafadznya keliru, menyelihi syariat, atau dikhawatirkan yaitu membawa atau menyeret seseorang kepada perbuatan yang melampaui batas, sehingga dia menamakan nama yang menyekutukan atau menandingi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dilarang. Abul Hakam ini dilarang, kunyah Abul Hakam, bapaknya hakim. Ini diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantinya dengan Abu Shuraih. Taghyirul ism li ajli dzalik, mengganti nama apabila ada nama yang melampaui batas, maka hendaklah diganti li ajli dzalik,
ay li ajli ihtirami asma'illah wa sifati, untuk menghormati nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian yang ketiga, penulis berkata ikhtiyaru akbaril abna lil kunyah, memilih anak yang paling besar untuk dijadikan julukan. Jadi anak yang paling besar laki-laki dipilih untuk dijadikan julukan. Seperti pada hadis ini, yaitu Abu Shuraih, karena anaknya yang paling besar yaitu namanya Shuraih. Kemudian kita bacakan di sini keterangan Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah. Wa hatani at-tarjamatani min furu'i al-bab as-sabiq. Dua bab ini adalah cabang dari bab sebelumnya. Wa huwa annahu yajibu alla yuj'ala lillah niddun fin niyat wal aqwal wal af'al, yaitu diwajibkan janganlah membuat tandingan bagi Allah di dalam niat ataupun ucapan ataupun perbuatan. Janganlah membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yusamma ahadun bismin fihi naw'u musyarakatin lillah fi asma'ihi wa sifatihi. Janganlah seseorang diberi nama dengan nama yang yaitu menandingi Allah di dalam nama-namanya atau sifat-sifatnya. Kaqadil qudat, seperti hakimnya para hakim. Au malikil muluk, atau rajanya raja. Wa nahwiha, atau yang lainnya. Contohnya apa? Nama yang melampaui batas di dalam bab ini. Rajanya raja, hakimnya hakim. Apa? Sayyidul asyad, tuannya para tuan, atau yang lainnya. Wa hakimul hukam, atau hakim para hakim. Au bi abil hakam, atau bapaknya hukum. Wa nahwihi, atau yang lainnya. Wa kullu hadza hifdzun litauhid. Semua ini untuk menjaga tauhid. Wa li asma'illah wa sifatih, dan untuk menjaga serta menghormati nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa daf'un liwasail syirk, dan untuk menolak wasilah-wasilah atau perbuatan-perbuatan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Hatta fil alfat, walaupun hanya lafadznya saja. Walaupun hanya lafadznya saja. Allati yukhsha an yatadarraja minha ila an yudhanna musyarakatu ahadin lillah fi syai'in min khasaisihi wa huquqihi, yang dikhawatirkan merembet atau menyeret seseorang untuk menyekutukan Allah, untuk menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kekhususannya dan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian keterangan Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah.
dari dua hadis ini dan juga dari keterangan penulis rahimahullah Imam besar kaum muslimin Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab dan Syekh As-Sa'di, kita ambil kesimpulan atau beberapa faedah dari bab ini. Yang pertama, fihi al-amru bihimayati tauhid, perintah untuk menjaga tauhid, perintah untuk menjaga tauhid. Maka dilarang memberi nama yang melampaui batas untuk menjaga tauhid, lihimayati tauhid. Kemudian dari bab ini atau dari dua bab ini terdapat pelajaran fihi an-nahi anit tasammi bimalikil amlak au qadil qudah, larangan memberi nama dengan nama raja, segala raja, atau hakimnya hakim, atau apa tadi, bapaknya apa? Hukum, Abul Hakam, bapaknya hukum. Ini nama yang melampaui batas. Ini yang nama yang menandingi kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari bab ini terdapat pelajaran fihi wujubu ihtirami asma'illah wa sifatih, wajib menghormati nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wajib menghormati nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dari bab ini terdapat pelajaran min asma'illah yajuzu at-tasammi biha wa minha la yajuzu at-tasammi biha. Di antara nama Allah ada yang dibolehkan memberi nama anak dengan nama tersebut, dan di antara nama Allah yang dilarang memberi nama dengan nama-nama tersebut. Di antara nama Allah, yarhamkallah, di antara nama Allah ada yang dibolehkan memberi nama dengannya, dan ada yang dilarang. Contoh di dalam Al-Quran, nama yang dibolehkan dinamakan nama Allah yang boleh dinamakan kepada manusia, contohnya Al-Aziz. Jadi kita boleh memberi nama anak kita dengan nama Aziz langsung, walaupun tidak pakai apa? Abdul Aziz. Atau apa lagi? Malik. Atau Ali. Ali. Nama Imam Malik namanya Malik, Ali. Al-Aliyu adalah nama Allah. Jadi kita memberi nama anak kita Ali tidak apa-apa. Jangan dikasih Al, kasih nama Ali saja. Jangan dikasih nama Al-Malik atau Al-Malik, kasih nama apa? Malik.
tidak mengapa. Jadi Rahim, tidak mengapa memberi nama anak kita Rahim. Intinya ada nama-nama Allah yang dibolehkan memberi nama dengannya. Ada yang tidak dibolehkan. Seperti contohnya apa? Allah. Namanya Allah, ini tidak boleh, ini nama yang khusus untuk Allah. Atau Ar-Rahman. Ar-Rahman tidak boleh dinamakan Abdullah atau apa? Abdurrahman. Apalagi? Contohnya apa lagi? Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Ini tidak boleh. Atau Al-Ghaffar, yang maha apa? Pengampun. Kalau Abdul Ghaffar bagus, Abdul Razzaq bagus. Demikian. Intinya ada nama-nama Allah yang boleh diberi apa, memberi nama dengannya. Ada yang khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari bab ini terdapat pelajaran fihi an-nahi anil mubalaghah fi tasmiyatil aulad. Larangan melampaui batas memberi nama anak. Larangan melampaui batas memberi nama anak. Anaknya diberi nama Lanangani Lanang. Nah gitu ya. Ya, Lanangani Cagat. Ya. Lanangani Cagat. Ini maksudnya apa ini? Lanangani Cagat. Iya. Atau termasuk melampaui batas itu hulu. Anaknya diberi nama Khairul Anam. Apa artinya? Sebaik-baik manusia. Dengan namanya Khairul Anam, sebaik-baik manusia. Tapi nerokokan nyewetet. Iya. Khairul Umam. Ini melampaui batas, saudara. Melampaui batas. Khairul Anam. Jelas ya. Syekh Albani rahimahullah namanya Nasiruddin. Beliau mengatakan di antara nama yang melampaui batas adalah nama ini, namaku. Iya. Taqiyuddin. Apa lagi? Taqiyuddin. Nasiruddin. Biasanya yang din-din ini melampaui batas. Iya. Iya. Taqiyuddin. Apa lagi? Intinya seperti itu. Nasiruddin. Beliau mengatakan nama saya ini yang diberikan oleh ayah saya ini melampaui batas, menyelisihi sunnah. Demikian. Jadi kalau memberi nama anak kita itu jangan melampaui batas. Kalau bahasa Jawanya ojo sangar-sangar. Jelas ya? Ojo terlalu sangar nama anaknya. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran an-nahi anit takanni bi abil hakam. Larangan memberi julukan dengan Abul Hakam, yaitu bapak hakim, bapaknya hukum. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fihi, dari hadis ini terdapat pelajaran alhamdu al-kamil la yutlaqu illa
ilallah, pujian yang sempurna tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Pujian yang sempurna tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi masyru'iyatu at-takanni bi akbaril walad, disyariatkan memberi julukan dengan nama anak yang paling besar, seperti Abu Shuraih, karena anaknya yang paling besar namanya apa? Shuraih. Maka disyariatkan memberi julukan dengan nama anak yang paling besar. Dari hadis ini terdapat pelajaran ahabbul asma ilallah, ahabbul asma ilallah ma kana fihi at-ta'bidu lillah. Nama yang paling dicintai Allah adalah nama yang menghamba kepada Allah. Seperti apa? Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz. Syekh Albani rahimahullah punya anak namanya Abdul Musawwir, dan beliau berkata, la yasbikuni ahadun fima a'lam, tidak ada yang mendahului aku di dalam bab ini yang aku ketahui. Itu beliau menamakan anaknya Abdul Musawwir. Al-Musawwir nama Allah. Al-Musawwir di dalam surat apa? Al-Hasyr. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul takabbir. Mana al-Musawwirnya? Hah? Al-khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Jadi Syekh Albani rahimahullah berkata, yaitu saya memberi nama anak saya Abdul Musawwir. Intinya nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah, Abdurrahman, Abdul Khaliq, Abdul Khaliq. Jelas ya? Jangan menamakan anak kita Khaliq saja, tidak boleh. Tapi namakan apa? Abdul Khaliq. Kemudian dari bab ini terdapat pelajaran fihi saddu dari ati syirk, menutup jalan menuju kesyirikan. Walaupun lafaz saja, maknanya ndak. Iya. Ini ditutup untuk menjaga tauhid. Jadi ini ditutup untuk menunjukkan agungnya perkara tauhid. Apabila jalan menuju zina ditutup oleh syariat, apalagi jalan menuju apa? Syirikan. Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina, jangan mendekati perzinahan. Sedangkan dosa syirik jauh lebih besar daripada dosa perzinahan. Maka ini semuanya disyariatkan atau diperintahkan untuk menutup jalan menuju kesyirikan. Fihi annal anbiya'a la ya'lamunal ghaib,
bahwasannya para nabi dan para rasul tidak mengetahui yang gaib. Maka Nabi SAW bertanya, siapa nama anakmu yang paling besar? Siapa saja nama anak-anakmu? Itu menunjukkan para nabi dan para rasul tidak mengetahui yang gaib. Adapun Pak Yai yang punya ilmu tergiling ya. Ya apa? Puter giling atau giling muter, itu semuanya dusta. Itu semuanya dusta, peramal, kadzab, pendusta. Jadi siapa yang yadda'il ghaib, yang mengaku mengetahui ilmu gaib, maka dia telah berdusta. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi fadlul islah bainan nas, keutamaan yaitu mendamaikan orang yang berselisih. Keutamaan mendamaikan orang yang berselisih. Apalagi yang berselisih ini para dai atau para penuntut ilmu. Semakin mulia lagi perbuatan seorang yang mendamaikan orang-orang yang berselisih. Jadi pada hadis ini Nabi SAW memuji Abu Shuraih, ma ahsana hada, alangkah mulianya perbuatanmu, yaitu mendamaikan orang-orang yang berselisih. Ini adalah amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fihi jawazu tasammi bil asma' fiha at-tafa'ul, dibolehkan memberi nama yang optimis. Syuraih, apa artinya syuraih? Lapang dada, syarah. Orang insyaallah namanya syuraih, semoga menjadi anak yang apa? Lapang dada. Orang Jawa memberi nama anaknya Budi, supaya anaknya apa? Berbudi mulia. Orang Jawa memberi nama anaknya Sugeng. Apa artinya Sugeng? Selamat. Wis gak iso nyangoni apa-apa. Tak sangoni selamat. Tak dongakno selamat. Padahal nama orang yang mengunjungi tadi itu selamat gitu loh. Tidak bisa nyangoni apa-apa, tak dongakno saja, tak dongakno selamat. Nama anaknya diberi nama Selamat. Ini bagus ini. Apalagi nama yang Untung. Masya Allah. Bejo. Untung. Bejo ini bagus. Jelas ya. Ini nama-nama yang insya Allah tidak apa-apa. Jadi Bejo, Untung ya. Untung terus. Kalau Pak Ijo ya, Pak Ijo apa artinya Pak Ijo itu? Demikian. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi masyru'iyatu taghyiril ism al-mukhalif lisyara'. Disyariatkan mengganti nama yang menyelisihi syariat. Nabi SAW mengganti julukan Abul Hakam menjadi Abu Shuraih. Dan ada beberapa nama di dalam hadis. Ada beberapa nama sahabat yang diganti oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti hadis ini. Atau ada seorang sahabat yang namanya Qalil. Qalil artinya apa? Qalil sedikit, diganti oleh Nabi SAW. Anta kathir, kamu tidak sedikit, kamu itu banyak. Di sedikit ini kan pesimis.
Pesimis ini menyelisihi syariat, menyelisihi dalil. Diganti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anta katsir, kamu itu banyak, nggak sedikit, banyak gitu. Demikian. Ada seorang sahabat namanya Hazan. Apa artinya Hazan? Sedih. Diganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anta sahl, kamu itu sahl, gampang. Tapi dia tidak mau. Dia tidak mau mengganti nama yang diberikan ayahnya. Maka keluarganya diliputi kesedihan. Masalah sedikit, bingung kabeh. Saling tutuh menutuh, salah menyalahkan. Padahal masalahnya kecil. Jelas ya. Ini orang yang sahal, gampang. Oh, ada masalah, oh gampang. Mengatasi masalah tanpa apa? Tanpa masalah. Karena tidak ada masalah yang tidak bisa dipermasalahkan. Tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tapi lihat sikap kita. Ketika ada masalah sudah langsung, nah ini perlu kita koreksi kita. Ada masalah, oh bismillah, tenang, gampang insyaallah. Optimis dulu. Insyaallah Allah akan memberi kemudahan. Maka sahabat yang namanya Hazan diganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sahl. Tapi dia tidak mau. Maka pada akhirnya kesedihan atau kecemasan meliputi keluarganya, itu meliputi anak keturunannya, karena menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya, apabila ada nama yang yaitu menyelisihi syariat, melampaui batas, atau nama yang pesimis seperti sedih, apalagi sedih. Contohnya selain sedih apa? Sedikit. Contohnya lagi apa nama yang yang pesimis di tengah masyarakat? Hah? Harbun, perang. Anaknya dinamai perang. Perang terus anaknya. Ketemu temannya langsung diuntal antum. Nah, ini harb, perang. Nah, ini diganti namanya islah, damai. Jadi perang diganti apa? Damai. Syaitan, ada namanya syaitan. Fir'aun. Ada nama Fir'aun. Bangga sekali jadi Fir'aun. Korun. Ganti nama. Kepingin anaknya kaya, diganti apa? Anaknya namanya Korun. Nah, kalau anaknya dibenamkan bagaimana di muka bumi? Kayak Korun. Dibenamkan rumah-rumahnya, kekayaan-kekayaannya dibenamkan ke dalam muka bumi. Jadi gantilah nama, yaitu nama yang pesimis, nama yang pesimis atau nama yang melampaui batas. Kalau nama yang optimis itu bagus, tidak mengapa, optimis, karena Nabi SAW menyukai nama demikian, anta katsir, anta sahl. Ketika ada orang Quraisy yang ketika menjadi utusan pada waktu perdamaian Hudaybiyah, namanya Suhail. Nabi SAW optimis, Suhail, namanya Suhail, gampang. Suhail insya Allah kalau datang untuk rundingan insya Allah gampang. Demikian. Kalau ada orang namanya sulit, apa bahasa Arabnya sulit itu? Sa'ab. Ada namanya Sa'ab. Nama Sa'ab. Ya sulit sekali namanya. Namanya Sa'bun. Jadi kalau punya anak jangan diberi nama apa? Sa'ab. Dan orang Arab kadang-kadang memberi nama dengan nama hewan. Ada seorang ulama yang menukil, yaitu kisah seseorang yang namanya Himar, keledai.
keledai, namanya keledai, himar. Lalu istrinya mengusulkan, ganti pohon namamu, tolong diganti namamu. Maka dia mengganti dengan bihol. Jadi himar itu keledai, bihol itu turunan keledai dan kuda. Lalu dia berkata kepada istrinya, gimana, namaku bagus enggak? Kata istrinya, iya, kamu masih belum keluar dari kandang. La takhruju minal hadira mazilta fil hadira. Kamu masih di kandang. Maksudnya keluarlah dari kandang, jangan memberi nama himar atau keledai. Tapi kalau sekiranya asad, gimana asad? Bagus atau tidak asad? Bagus, asad itu bagus. Singa, masya Allah. Singa, asad. Hah? Salab jangan ya. Serigala, karangan itu jangan. Tadi beri nama yang optimis. Asad ini bagus, asad. Asad atau orang Arab saking cintanya dengan yaitu kijang, nama anak-anaknya diberi nama kijang, seperti Maha, Rim, apalagi yang lainnya, itu nama-nama kijang. Nah, ini nama Maha, ini Maha, nama anaknya Maha. Ada seorang, saya nama anaknya Maha, Maha Ghazal. Kita tanya, siapa artinya Ghazal? Apa artinya Maha? Maha ismul Ghazal. Al-Arab yuhibbu al-Ghazal li jamalihi. Orang Arab itu suka dengan Ghazal karena cantik. Maka nama anaknya Ghazal. Seperti itu. Wallahu alam. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.